Beliau itu menyampaikannya 5 tahun ke belakang akan Kira-kira menurut Pak Ujang itu ada berapa sosok atau wujud gitu? Kalau menurut saya, pandangan saya, kasamatin batin saya Pak ya, sekarang nggak tahu benar atau tidaknya mah pendamping sosok beliau itu yang tidak kelihatan kasat mata itu ada 17. Itu dari sesosok Eyang Prabu Siliwangi yang barusan datang. Kita. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali bersama Pak Ujang Barokah yang dimana beliau ini merupakan pakar spiritual sakti. Namun selain sakti, beliau merupakan anak kesayangan dari Ratu Pantai Selatan atau bisa disebut dengan Kanjeng Ibu ya Pak ya. Iya. Itu kenapa bisa disebut dengan anak angkat Ratu Pantai Selatan? Ceritanya seperti apa? Mungkin sebelum kita melanjutkan ke cerita sebelumnya, saya ingin menanyakan kabar Pak Ujang terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ujang, gimana kabarnya sekarang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sampai hari ini diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Alhamdulillah. Mungkin boleh diulas kembali Pak, kenapa Pak Ujang terkenal sekali dengan sebutan anak angkat Ratu Pantai Selatan. Itu alur ceritanya seperti apa Pak? Mungkin sebelum melanjutkan ke pertanyaan siapakah sosok Kang Deddy Mulyadi atau gubernur kita Jawa Barat ini sebetulnya, karena jejak-jejak beliau ini sama persis dengan jejak yaitu Sang Prabu Siliwangi. Dan mungkin ini ada sangkut pautnya dengan Pak Ujang juga, karena yang dimana Pak Ujang juga anak kesayangan dari Pantai Selatan ya Pak ya. Boleh dijelaskan monggo Pak seperti apa ceritanya? Ya, begini Pak, sebenarnya bukan saya sebagai anak angkat Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan, cuman saya dititipkan anak dari beliau dari Pantai Selatan, yang satu laki-laki, yang kedua cewek, sekarang baru menginjak kelas 1 MTS Pak. Itu sebenarnya saya cuman ketitipan, cuman saya ada berkaitannya dengan keturunan beliau itu yang datang sewaktu saya dalam mimpi atau secara dohiriah dari ibu itu Pak. Dikarenakan sebenarnya kan Ibu Ratu Pantai Selatan itu anaknya dari Eyang Prabu Siliwangi itu Pak, menurut ceritanya itu. Dan sewaktu saya bertemu dengan ibu, selalu menitip-nitipkan kepada saya anak beliau yang sekarang udah menjelang agak dewasa itu Pak. Sebenarnya itu. Dan beliau bilang di suatu saat nanti, entah tahun berapa, entah zaman apa, akan bakalan ada sesosok pemimpin yang betul ada titisan dari Eyang Prabu Siliwangi, dikarenakan Eyang Prabu Siliwangi itu dia sering belusukan waktu dia itu menjabat sebagai raja, sering dia datang ke kampung-kampung melihat rakyat-rakyat kecil Pak itu Pak. Iya. Nah, ini kan fenomena yang saat ini terjadi Pak. Itu kan kata Pak Ujang bakal ada pemimpin yang bijaksana. Mungkin itu disebutkan jauh-jauh hari sebelum hari ini mungkin ya. Iya. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan mohon maaf gubernur kita Kang Deddy Mulyadi? Nah, apakah itu ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi kah, atau dengan spiritual yang seperti apa gitu? Ya, kemungkinan Pak, sesosok KDM itu ada kaitan dengan Eyang Prabu Siliwangi. Soalnya saya lihat
jejak-jejak beliau itu seperti Eyang Prabu Siliwangi, Pak. Dia sering datang belusukan ke tempat-tempat terpencil, dia merasa kasihan sama orang-orang yang membutuhkan, dan dia itu sangat adil dan bijaksana. Itu kemungkinan itu Pak Deddy Mulyadi, walaupun dia baru menjabat beberapa bulan ya Pak, Ya, benar. tapi kelihatannya dia itu sangat sayang sama orang-orang kecil Pak. Rakyat gitu ya. Sama rakyat yang kecil. Nah Pak, apakah ini termasuk dari ramalan yang tadi Bapak sebutkan? Apakah, mohon maaf, ini kan Pak Ujang ini kan sering bolak-balik ke kerajaan pantai selatan. Nah, pernah nggak misalkan beliau sang Ibu Ratu pernah menyinggung tentang pemimpin Tatar Sunda yang saat ini sedang naik daun gitu? Dulu waktu saya ke sana, tapi ke sana juga itu dalam mimpi. Nanti di suatu saat bakalan ada di Tatar Sunda itu pemimpin yang arif dan bijaksana. Seperti sesosok Eyang Prabu Siliwangi kalau di kerajaannya, kalau di presidennya seperti Paduka Bung Karno, kalau di nabinya seperti Nabi Muhammad, kalau di sahabatnya seperti sahabat Umar bin Khattab. Jadi dia itu lapar duluan sebelum dia kenyang. Kenyang belakangan sebelum dia lapar. Itu sesosok Deddy Mulyadi. Kan udah digambarkan Deddy Mulyadi itu. Dan saya juga merasa heran, Pak ya. Merasa heran, itu nggak tahu hayalan nggak tahu apa. Sewaktu saya lagi bertawasul mendoakan pemimpin yang berada di Jawa Barat, seorang gubernur Jawa Barat, pemimpin Sunda itu, dalam waktu saya mengaji Yasin dari mulai ayat pertama sampai selesai, sesosok Deddy Mulyadi itu terbayang sama saya itu Pak. Mau mendatangi Bapak? Datang, ya rohnya datang. Makanya saya di waktu itu bilang sama beliau, sama Eyang Prabu Siliwangi, kalau betul-betul Eyang itu KDM itu titisan dari Eyang, mudah-mudahan dia meneruskan jejak Eyang. Itu Pak, saya bilang. Kemungkinan Deddy Mulyadi itu seorang pemimpin, khususnya untuk di Tatar Sunda, dia yang pemimpin yang arif dan bijaksana itu. Dan konon katanya juga Pak Ujang ada sebuah titipan benda pusaka juga ya buat Pak Deddy, atau gimana Pak? Kalau untuk benda pusaka buat Kang Deddy, ya harus Kang Deddy sendiri yang ini, yang minta sama beliau. Itu Pak. Kalau di saya mah nggak ada. Dan mungkin gini Pak, karena Pak Ujang kan bisa dibilang tadi anak kesayangan dari Ratu Pantai Selatan. Iya. Dan Pak Ujang juga sering sekali ngobrol dengan beliau. Bahkan Pak Ujang juga bisa memanggil sosok Ratu Pantai Selatan tersebut. Iya. Sebetulnya Pak Deddy Mulyadi ini keturunan dari siapanya Pak? Dari kan Prabu Siliwangi kan anaknya itu ada berapa? 3 atau berapa berarti Pak? Kalau Eyang Prabu Siliwangi anaknya itu yang viral itu kebanyakan dari Ibu Subang Larang 3 Pak. Dari yang Ibu pertama Subang kan itu Larang. Walang Sungsang. Iya, Walang Sungsang. Kian Santang, Rara Santang. Nah, Iya, yang keturunan dari siapa Pak Deddy ini kalau penglihatan dari mata batin Pak Ujang? Kalau penglihatan dari kacamata batin saya ya Pak ya, Kang Deddy itu keturunan kemungkinan itu enggak mungkin salah ya Pak ya, keturunan dari Eyang Prabu Walang Sungsang. Dan dia kan berasal dari Kuningan kalau nggak salah Kang Deddy. Oh, Cirebon. Dari Cirebon. Mbah Sangkan. Iya, Mbah Sangkan ada berkaitannya dengan Adipati Awangga dan Pangeran Kuningan. Itu menurut kacamata batin saya, tapi itu nggak tahu, cuman ramalan Pak. Berarti menurut penerawangan dari Pak Ujang, Pak Deddy ini berarti keturunannya dari Raden Walang Sungsang ataupun Mbah Sangkan. Iya, Mbah Sangkan kan keturunan kan Mbah Sangkan itu istrinya itu yaitu Ibu Ratu Endang Ayu.
putranya dari Syekh Danuarsi dan Syekh Manguntapa yang berada di Raja Desa Ciamis. Ya kemungkinan Kang Dedi itu asli keturunan dari Galuh Pakuwon kemungkinan Pak, sebelum Pajajaran itu. Pantesan Pak Dedi auranya gimana ya, agak dilihat itu agak yang gimana ya, wibawanya itu wow. Ya kalau Kang Dedi itu wibawanya besar sekali Pak, dikarenakan banyak yang saya lihat di konten-konten dia ya, di konten-konten dia. Selain dari pengiringnya pasukan lahiriah ya Pak ya, ada juga pasukan-pasukan yang tidak kelihatan sama mata lahir kita Pak. Yang menemani beliau. Makanya dia tuh berani Pak. Kalau itu penglihatan saya berani. Karena berani dia akan menunjukkan bahwa dia itu seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah ini pertanyaan saya ke Pak Ujang. Apakah Pak Deddy Mulyadi ini kedepannya akan menjadi pemimpin Indonesia kah atau bagaimana? Mungkin Pak Ujang bisa bertanya kepada Kanjeng Ibu atau bagaimana? Kalau untuk kedepannya, Kang Deddy itu kalau untuk kedepannya ya Pak, mudah-mudahan untuk kedepannya dia menjadi pemimpin, entah jadi orang nomor 1 di Indonesia atau jadi orang nomor 2 di Indonesia. Itu nantinya enggak tahun berapa itu Kang Deddy itu kan banyak mengharapkan di tahun berikutnya setelah nanti Bapak Prabowo habis jabatannya, kalau beliau tidak mencalonkan lagi, mudah-mudahan saya berdoa sesosok Kang Deddy yang nyalon di tahun berikutnya Pak. Itu. Berarti menurut dari mata batin atau penglihatan dari Pak Ujang, Kang Deddy Mulyadi ini kalau nggak jadi presidennya, berarti beliau jadi wakilnya presiden. Iya. Di antara dua itu berarti. Di antara dua itu. Sudah nantinya, pasti berarti ya. Nantinya iya. Wow. Luar biasa sekali. Mungkin itu teman-teman ini hanya pandangan dari seorang Pak Ujang ya, yang mana Pak Ujang ini menggunakan instingnya atau menggunakan terawangannya untuk melihat ya jiwa kepemimpinan dari Pak Deddy ini. Benar dan tidaknya mungkin ya kita serahkan kepada penonton semua gitu ya Pak ya. Nah Pak, saya ingin mencoba menelisik apakah ini ada kaitannya dengan Satria Piningit yang mungkin masyarakat Indonesia nantikan atau ada Satria Piningit yang lain gitu? Kalau untuk Satria Piningit itu saya nggak sampai ke sana Pak. Cuman menurut kabar dari para leluhur, kalau untuk Satria Piningit itu dia tidak berilmu, dia tidak berpuasa, dia tidak bertirakat. Dia itu tahu segala-galanya, itu yang disebut Satria Piningit. Ya mudah-mudahan aja Bapak kita yang ada di Jawa Barat sebagai Bapak Aing, kata Kang Deddy mah ya, Bapak Aing menjadi Satria Piningit. Itu Pak. Itu kata Kang Deddy kan bahasa Kang Deddy Bapak Aing ya. Itu kan Bapak Aing bahasa Eyang Prabu itu Pak. Nah kalau gini, kan saya juga pernah lihat di beliau itu pernah menapakkan kakinya di mana, di Bogor kalau nggak salah atau di mana, di tapak raja siapa. Nah itu telapak kakinya pas banget dengan telapak kaki yang di batu tersebut. Nah kalau kalau dikaitkan mungkin Bapak bisa terangkan apakah memang yang bisa menginjakkan kaki di sana itu adalah terah dari seorang pemimpin yang ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran kah, atau seperti apa menurut pandangan Pak Ujang? Ya kalau menurut pandangan saya, beliau pernah berjarah ke Batu Tulis Bogor Pak ya. Di sana ada telapak seorang raja. Itu juga saya dengar-dengar ya Pak ya. Dengar-dengar itu dia pas masukkan, dia pas. Ya kalau menurut insting saya, kalau yang akan mencalonkan menjadi pemimpin di Tatar Sunda harus datang dulu ke sana. Kalau agak longgar atau tidak masuk, berarti itu tidak akan jadi pemimpin. Kalau Kang Deddy itu pas kan, dia pas masuk gitu. Pas masuk. Kalau dibandingkan dengan telapak beliau Prabu Siliwangi yang dulu kan
orang zaman dulu kan besar-besar ya. Tapi orang zaman sekarang kecil. Tapi itu Kang Deddy alhamdulillah dengan izin Allah dia masuk ke sana. Katanya karena masuk ke sana dan dia terpilih sebagai pemimpin Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Dan sepak terjangnya dia hampir ya mirip dengan sesosok Eyang Prabu Siliwangi. Nah, mohon maaf, ketika Bapak bertemu dengan atau pergi ke Kerajaan Ratu Pantai Selatan, apakah Sang Ratu pernah menyinggung nama Kang Deddy Mulyadi kah, atau hanya sebagai ramalan yang tadi disebutkan? Kalau Ibu Ratu Pantai Selatan, kalau bicara sama saya, bercakap dengan saya, tidak menyinggung nama seseorang, Pak. Cuman nanti di Tatar Sunda akan ada yang pemimpin yang arif bijaksana. Itu, Pak. Arif bijaksana. Masya Allah. Pak Deddy ini benar-benar orang yang bukan hanya dikenal di dunia nyata saja itu. Iya. Bahkan di alam gaib pun beliau sudah diperbincangkan ya Pak ya? Iya, sudah diperbincangkan. Dibincangkan dengan matang, mungkin insya Allah ya kami berharap juga sebagai masyarakat Jawa Barat ya terkhususnya. Mungkin seluruh Indonesia juga, yang saya lihat dari sosial media banyak sekali masyarakat atau warga-warga dari luar daerah yang memperebutkan Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernurnya. Bahkan beliau juga masyarakat-masyarakat mungkin di luar selain dari Pulau Jawa juga banyak juga tuh yang mendukung beliau agar maju nanti di tahun 2000 berapa berarti? 2030. Iya. Supaya beliau jadi presiden Indonesia. Iya. Tetapi itu kan mungkin yang namanya milik rezeki, umur maut tidak ada yang tahu. Iya. Ya mungkin kedepannya ya kita berharap, dan saya tersendiri juga, semoga aja beliau yang menjadi pemimpinnya. Iya. Karena dari sepak terjangnya, dari cara kerja beliau, padahal beliau baru menjabat berapa bulan, tapi di Jawa Barat perubahannya sudah 100%, belum 100% ya, baru berapa persen ini berarti? Intinya udah signifikan lah. Intinya udah ada cara kerjanya sudah terlihat, jalan-jalan mulai mulus, dan bahkan kemarin juga yang lagi viral di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu ada suatu jembatan yang dimana dulu saya juga pernah lewat ke jalan itu, sangat begitu gelap dan jalannya hancur parah, bisa dibilang kayak lewat ke sawah ya. Iya. Sekarang kemarin mungkin baru 1 minggu atau 2 minggu setelah disurvei Pak Deddy, wow, jembatannya viral. Dan sekarang jembatannya jadi mewah, ada lampunya, sangat begitu mewah. Jalan pun insya Allah kedepannya katanya mau di hot mix juga, katanya seperti itu. Nah mungkin gini Kang, ini kan berhubungan dengan dunia spiritual ya. Mungkin Pak Ujang kan dari segi terawangan atau dari segi misalkan penglihatan, sebetulnya yang namanya pemimpin kan nggak polos-polos banget gitu ya. Nah yang Pak Ujang lihat sosok pendamping dari Pak Gubernur kita ini siapa gitu, yang kelihatan sama mata batin Pak Ujang aja? Ya kalau kelihatan sama batin saya itu pendamping Kang Deddy itu ada sesosok para ahli gaib atau leluhur dia yang mendampingi dia itu. Entah Eyang Prabu Siliwangi, entah Eyang Prabu Wangsusang, itu nggak tahu. Yang penting Kang Deddy Mulyadi itu ada sesosok pendamping yang luar biasa. Dikarenakan Kang Deddy itu sudah kuat luar dalam, Pak. Dikarenakan Kang Deddy itu kalau di dalam pawayangan itu dia itu udah digodok, Pak. Udah digodok mentalnya. Dia kuat, dicaci maki, di bagaimanapun dia udah kuat. Itu walaupun ada desas-desus, ada yang mau mengkhianati Kang Deddy siap tempur. Dan saya juga, saya sebagai, kalau dibilang ini Eyang Prabu datang ya, ini Eyang Prabu datang, betul Eyang Prabu ini datang. Kalau betul-betul Kang Deddy ada yang mencelakai, saya siap tempur untuk membela Bapak Aing. Gitu Pak.
Katanya kan kalau orang Sunda digugat pasti orang Sunda ngorejat itu. Itu bahasa Kang Deddy itu, Pak. Tadi berarti Prabu Siliwangi ada datang ke sini. Ada datang Eyang Prabu Siliwangi ada datang. Itu kata Eyang Prabu Siliwangi, itu cucu saya. Itu betul, Pak. Saya bukan bohong, betul Eyang betul datang. Itu cucu saya. Itu yang kelihat sama Pak Ujang ada berapa sosok kah? Atau hanya sang Prabu aja atau berapa wujud gitu? Kalau menurut saya, pandangan saya, kasamatin batin saya Pak ya sekarang nggak pendamping sosok beliau itu yang tidak kelihatan kasat mata itu ada 17. Wow. Itu dari sesosok Eyang Prabu Siliwangi yang barusan datang. Itu Pak. Ya, barusan datang. Berarti para pengawal-pengawalnya itu. Para pengawal gaib. Para pengawal. Makanya Kang Deddy itu udah digodok luar dalam. Lamun teu Sunda mah geus masagi. Masagi segala rupana gitu. Terus anceg gitu. Ya, terus anceg panceg arek kumaha ge. Nah, siap Pak, itu tempur. Yang kalau dari pandangan spiritual nih Pak, biasanya kan kalau sosok pendamping tersebut yang Pak Ujang bilang ada 17 tersebut, itu biasanya didapat dari bertapakah atau misalkan dari leluhur yang sengaja ikut atau dari pusaka atau dari berbagai sumber dari yang lain? Nah, itu mungkin Pak Ujang bisa jelaskan. Itu mah kemungkinan kesucian, kebersihan hati beliau, hati Kang Deddy bersih, menolong orang atau melakukan sesuatu itu dia dengan niat karena Allah, Pak. Itu leluhur-leluhur yang datang kepada dia. Itu kalau menurut saya tahu kalau dia Kang Deddy itu bertapa atau dia melakukan sesuatu, cuman menurut pandangan saya kebaikan Kang Deddy itu sama dengan kebaikan Eyang Prabu Siliwangi, maka diutuslah untuk menjaga beliau secara tidak langsung. Hakikatnya sama Allah Subhanahu wa taala, syariatnya daripada leluhur-leluhur yang berada di Tatar Sunda, Pak. Itu. Ya, ini kan udah terlanjur kita ngebahas atau meramal Kang Deddy ya. Dan sekarang lagi viral juga Pak. Ini Pak Deddy kan sama netizen itu lagi dijodoh-jodohkan dengan gubernur dari Maluku ya, Bu Sherly. Iya. Siapa namanya? Jotandan atau siapa? Saya belum melihat videonya Bang. Bu Sherly. Ini apakah mereka berjodohkah atau bagaimana menurut penerawangan dari Pak Ujang? Karena yang dimana Bu Sherly ini kan katanya itu keturunan dari Cina. Apakah Bu Sherly ini masih keturunan dari Sunan Gunung Jati kah atau bagaimana menurut pandangan dari Pak Ujang? Karena kan istri dari Sunan Gunung Jati kan ada itu yang dari Cina yang Putri Ongtin. Iya. Ongtin. Gimana itu menurut penglihatan mata batin Pak Ujang? Apakah mereka berjodoh atau tidak? Ya, kalau untuk kelihatan mata batin saya nerawang untuk jauh, untuk jodoh saya masih belum melihat, Pak. Untuk jodoh belum bisa melihat itu, Pak. Belum melihat, tidak bisa terbuka itu. Tidak bisa terbuka kalau untuk jodohnya dia. Tapi kalau misalkan dari hati mereka berdua itu kira-kira ada hati yang saling mencintai enggak, Pak? Kira-kira kata Pak Ujang. Mungkin ada getaran-getaran yang mungkin mereka mendesak-desak atau bagaimana? Ya kan, mungkin mohon maaf saya bantu jawab ya Pak. Itu kan bukan ranah Pak Ujang. Ya kan sekarang kan lagi viral juga, mungkin penonton ada yang kepo juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja Pak Kang Deddy itu berjodoh dengan dia. Amin. Mudah-mudahan aja berjodoh dengan dia. Dan mudah-mudahan dia saling mencintai itu, Pak. Amin. Itu aja. Kalau untuk meramal jodoh saya tidak tahu, Pak. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, mungkin Pak Ujang ada kata-kata terkait dengan suasana di hari-hari ini atau misalkan terkait dengan kepemimpinan Pak Deddy, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan dari Pak Ujang. Ya, kalau dari saya mau begini Pak, untuk seorang pemimpin yang khusus yang berada di Jawa Barat ya buat Kang Deddy, saya berharap Kang Deddy itu menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Amin. Tolong lihat ke sosok-sosok, ke pelosok-pelosok, ke pelosok untuk melihat rakyat yang kecil, yang
seandainya begini Pak, kata orang Sunda mah dahar isuk untuk sore. Harapan yang lain buat Pak Dedi, maksudnya harapan kedepannya gimana, seperti apa? Ya, harapan saya ke depannya mudah-mudahan Kang Deddy itu di tahun berikutnya, di tahun setelah dia menjabat gubernur, ada pemilihan presiden di tahun 2030, dia mudah-mudahan menjadi pemimpin. Dan mudah-mudahan setelah dia jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana, punya berjiwa amanah. Itu harapan saya mah itu Pak. Oke, terima kasih sebagai Pak. orang kecil. Mudah-mudahan video ini nyampe ke Kang Dery ya. Iya. Dan viral, dan kesini kita ketemu deh gitu. Ya dah Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.